terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Halo, ada sukacita? Iya, puji Tuhan. Kalau mendengar suara saya begini, saya kira saudara sudah bisa menebak ini lagi flu begitu ya. Nah, sudah flu ada berkat satu lagi, batuknya. Tapi tidak mengapa. Saya hanya berpikir begini, saya bersyukur karena dalam kondisi ini saya masih bisa melaksanakan tugas yang dipercayakan bagi saya. Kalau lihat kondisi saya, harusnya saya sudah telepon Pak Boy dan minta maaf untuk saya harus jujur untuk 2 hari ini, ya. Baru tadi mau ke sini saya mandi. Ya, itu ceritanya ya. Saya sudah punya gambaran yang hadir di ibadah itu orang seperti apa begitu ya. Jadi kalau sampai saya tidak mandi, rambut aut-autan gitu ya. Baik, tidak mengapa. Tuhan yang telah membuat semuanya sehingga memungkinkan untuk saya bisa ada di tengah saudara. Nah, saya percaya semua kita yang ada pada saat ini ingin supaya hidup kita diberkati. Yang setuju coba bilang amin. Nah, saudara mau diberkati oleh Tuhan? Nah, tapi saya harus jujur dan beritahu kepada saudara, terlalu banyak kalau kita bicara mengenai prosentasi orang Kristen yang lebih prosentasinya justru lebih banyak belum mengalami janji Allah ketimbang yang sudah mengalaminya. Nah, di mana letaknya? Malam ini saya akan sampaikan salah satu rahasia kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi
Kalau sekedar mengetahui sekilas tentang firman, saya kira semua kita sudah tahu. Tapi coba kita mau lebih dalam lagi. Satu kebenaran firman Tuhan dari ayat yang sudah terlalu populer bagi kita. Tapi tolong jangan dulu menganggap saya kehabisan ayat untuk ini. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ini masuk dalam deretan ayat-ayat populer. Yang dimaksudkan ayat populer itu, begitu pendetanya katakan, belum juga sebut firmannya. Saudara sudah tahu. Ibrani 10:25. Misalnya begini, Alkitab berkata, jangan kamu menjauhkan diri pertemuan, saudara-saudara. Ibrani 10:25. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3:16. Alkitab berkata, akulah jalan, Yohanes 14 ayat 6. Itu maksudnya ayat populer. Jadi saking terlalu banyak kali disampaikan, kita dengar, kita baca, maka rasanya tanpa kita harus berpikir, kita sudah tahu di mana ayatnya. Mari kita bangkit berdiri untuk ayat ini saja. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita akan sama-sama membacanya dengan bersuara, sama-sama dan tidak ada yang saling mendahului. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudara ya. Makna sebuah ibadah. Oke, jadi saya berikan tema makna sebuah ibadah. Saya katakan tadi kita semua ingin diberkati. Tidak usah saudara, saya juga. Ya, yang malam hari ini ingin supaya terus diberkati. Apalagi Pak Boy. Wah, pasti. Walaupun sudah gemuk, jangan berpikir dia tidak mau diberkati lagi. Di sisi yang lain gitu ya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan masuk saja. Kalau kita memperhatikan bunyi ayat ini, janganlah kita menjauhkan diri. Penulis Ibrani sampai detik ini secara pasti itu tidak diketahui. Secara pasti. Ada dua, kamu katakan dua golongan atau dua apa ya, dua faham. Yang satu mengatakan ini adalah Paulus yang menulis, termasuk gereja kita, GPDI. Ya, GPDI dan beberapa gereja lain menganggap bahwa Ibrani itu ditulis oleh Rasul Paulus. Punya alasan. Dari kata-kata dan kalimat-kalimat itu rasanya sama persis dengan mulai Roma sampai Filemon. Sebelum Ibrani itu ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sama, gaya bahasanya sama. Kalimat-kalimat yang memotivasi orang, ya sama gaya bahasanya. Ya, dan Ibrani adalah kelanjutan dari surat-surat Paulus. Jadi menganggap bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi golongan yang mengatakan bukan Paulus punya alasan juga. Nah, apa alasan daripada golongan yang berkata bukan Paulus? Mereka mengatakan tidak ada ciri khas Paulus di sini. Coba lihat mulai Roma sampai Filemon. Pasti ada bagian di awal-awal Paulus berkata, aku Paulus, aku Paulus, aku Paulus. Di Ibrani tidak ada, satu kali pun tidak ada. Tidak ditemukan. Nah, siapa penulisnya? Daripada repot, saya saja. Nah, maksud saya begini, saya harus beritahu ini karena saya tahu jemaat sekarang itu beda dengan dulu. Jemaat sekarang ikut SOM, jemaat sekarang ikut sekolah-sekolah yang 3-4 bulan. Saya tidak menganggap remeh loh. Pendidikan-pendidikan sekolah Alkitab seperti ada teman saya yang sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ranto Siaan, mungkin tahu. Dia buat sekolah-sekolah dan saya mengapresiasi juga itu. Walaupun dalam waktu singkat, tapi paling tidak ada hal-hal yang diketahui. Yang selama mungkin dia sebelum mengambil bagian ikut sekolah itu dia tidak tahu, tapi begitu dia ikut sekolah pendidikan yang dalam kurun waktu pendek itu, tapi hanya jadi tahu. Nah, seperti halnya penulis-penulis surat, ya. Jadi kalau sampai saya tidak jelaskan ini, ketika saya berkata Rasul Paulus berkata, daripada saudara begitu, lah ya bang, gak jelas kapan nulisnya siapa kak. Langsung ngomong Paulus loh, itu jemaat sekarang. Kalau bieniku ya lain. Pokoknya tinggal tunggu pendeta berkata, katakan amin. Amin. Saudara mau diberkati, amin. Masuk neraka, amin. Jadi jemaat dulu itu hanya tinggal tunggu apa kata pengkhotbah. Perlu dikatakan diresponi, oke, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, penulisnya siapa kita tidak tahu, persisnya. Artinya, kita terima surat Ibrani adalah firman Tuhan. Bilang amin dulu. Nah, penulis berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Apa maksud ayat ini? Penulis Ibrani memotivasi jemaat yang waktu itu ada di Roma. Jadi surat Ibrani ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Rupanya sang penulis melihat
atau mengetahui dari dekat tentang kondisi jemaat yang ada di Roma ketika itu. Bahwa sudah mulai ada orang-orang yang tinggalkan perhimpunan. Saya coba bawa saudara, coba kita anggap sekarang ini kita jemaat yang ada di Roma. Anggap saja kita yang ada di Roma, asik kan? Ya, jadi menganggap kita lah, waktu itu sudah kita ini sekarang. Jadi saya penulisnya kira-kira begitu, saudara jemaat yang ada di Roma. Saya memperhatikan, ada yang mulai tinggalkan. Dari mana? Kosongnya kursi-kursi. Mungkin dulu banyak misalnya, lalu sudah mulai ada yang tinggalkan. Lalu saya memotivasi jemaat yang setia, saya katakan begini, jangan saudara meninggalkan pertemuan ibadah seperti ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya orang-orang yang sudah pergi meninggalkan ibadah, jangan diikuti. Dalam arti kata, yang setia saat ini tetaplah setia. Katakan amin. Coba semua katakan, saya mau tetap setia. Oke, puji Tuhan. Jadi maksudnya itu, jangan tinggalkan ibadah, pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang mereka buat yang justru melanggar hukum ketentuan firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kalau kita disuruh jangan ikuti sana. Lalu apa? Saling menasehati. Siapa? Kita yang ada. Saling mengingatkan, jangan ikut sana. Semakin giat melakukannya apa? Ibadahnya. Katakan amin. Oke. Jadi saya mau katakan kepada saudara hari malam hari, saya mengapresiasi. Saya tidak tahu apakah jumlah kehadiran memang seperti ini, atau ada lalu berhalangan, atau ada orang yang punya sikap hati yang sudah mulai berubah. Keakean ya, saminggu iku piro nang gerejaku ya no. Mariku nang persekutuan iki, mari iku iki BBC ya, BBC. Oh, BBC aku ya. Jadi kadang-kala begitu, kita mulai bikin perhitungan-perhitungan dengan Tuhan. Saya mau beritahu, semakin banyak kita bersekutu, ya, semakin tinggi nilai kita di mata Tuhan. Katakan amin. Tidak ada hal sekecil apapun yang kita buat, yang itu berhubungan dengan Tuhan, yang luput dari perhatian Tuhan, tidak. Apalagi dalam segala apa yang kita perbuat, lewat bibir mulut kita ini selalu memuji Tuhan. Dan itulah yang namanya ibadah. Oke, puji Tuhan. Nah, baik, puji Tuhan. Saudara, kalau kita ambil keseluruhan dari isi ayat ini, ada dua hal yang tersirat di dalamnya. Yang pertama, jadikan ibadah prioritas. Coba semua katakan, ibadah adalah prioritas. Oke, apa arti prioritas Bapak Ibu? Yang utama, puji Tuhan ya. Lalu apa yang tersirat kedua? Ya, hal kedua yang tersirat di dalamnya. Di balik ketaatan kita, beribadah ada berkat. Bilang amin. Tersirat itu artinya tidak tertulis. Tersirat itu sama dengan tertulis. Nah ini tidak tersurat, itu tertulis. Tersirat yang terkandung di dalam tulisan itu. Oke, jadi pertama jadikan ibadah sebagai prioritas. Ketaatan kita melakukan ibadah, pasti ada berkat di dalamnya. Kita akan masuk saja. Benarkah Tuhan mau kita jadikan ibadah sebagai prioritas? Coba kita buka dalam Keluaran pasal yang keempat, 23-25. Saya mau pakai monitor saja. Keluaran pasal 4, 23 sampai 24. Oke, saya minta Bapak Ibu baca sambil memberi kesempatan saya batuk sedikit. 2, 3. Nah, ini firman Tuhan kepada siapa? Dari Tuhan kepada Musa. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami penindasan di Israel itu 430 tahun. Dengan sejarah kita semua sudah tahu ya, mulai penyingkiran mereka ke sana. Nah, 430 tahun orang Israel ditindas, mereka diperbudak. Mereka diperlakukan oleh pemerintah Israel ketika itu oleh Firaun khususnya, bagaikan seekor binatang yang hanya diambil tenaganya, dikasih makan, makanan menghasilkan tenaga, tenaga diambil dan tidak pernah dibayar. Itulah nasib orang Israel ketika mereka berada di Mesir. Oke? 430 tahun. Pertanyaannya, sejak kapan mereka ditindas? Saya kira sejak awal. Cuma mungkin berbeda. Ya, tekanan yang mereka alami semakin hari semakin besar dan semakin berat. Lalu, dalam artian kenapa mereka harus ditindas? Nah ternyata ini menjadi satu
Sesuatu yang sangat berarti bagi pemerintahan Mesir ketika itu. Ibarat sekarang tenaga kerja, begitu mahal. Berapa biaya yang harus keluar untuk kita bisa menggunakan tenaga kerja. Pada waktu itu gratis. Pemerintah hanya berkewajiban menyediakan makanan saja. Nah, terkait dengan itu, pertanyaannya begini. Mulai kapan orang Israel berdoa minta pembebasan? Itu pertanyaannya kita. Saya kira tidak ada sesuatu yang paling mereka perlu orang Israel. Selain daripada namanya bebas. Mereka tidak butuh yang lain selain kebebasan. Nah, kapan mereka berdoa? Sejak mereka ditindas. Nah, pertanyaannya lagi. Kenapa kok nanti di tahun 430 baru terrealisasi? Baru seakan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Nah, tolong pertanyaan itu jangan diajukan kepada saya. Makanya sengaja saya ajukan dulu. Supaya tidak diajukan. Kalau ada orang Batak bilang, Pak Pendeta, udah dari dulu kupikir-pikir Pak Pendeta. Kenapa lah Tuhan kita itu katanya mamin dengar doa orang percaya. Tapi kenapa lah nanti ke 430. Nah, orang Batak kalau bilang 30 bukan 30, 30. Kenapa lah 430 itu baru didengar. Kalau orang Batak bilang dengar di BG. Di BG Yesus. Di BG di Batak. Gitu ya. Mulai keluar ya. Saya kalau khotbah serius Pak Boy nggak suka. Saya sudah dipancing-pancing kemarin. Nanti begini, aduh Pak Herman, lagi flu ya, aduh nanti di sana nggak bisa bikin suara anjing ini katanya. Saya juga heran dengan saya. Iya. Saya kalau bikin suara anjing, kalau ada anjing pasti balas. Loh itu berarti satu frekuensi, betul. Boleh satu macam saya bikin? Nggak berdosa kan? Kalau berdosa kenapa Tuhan bikin leher begini? Nah itu kan itu. Satu macam, baru satu model. Saya bisa bikin anjing kecil, remaja, pemuda, keluarga dewasa. Iya, saya bisa bikin semua. Makanya yang di TV-TV hanya bisa suara anjing satu macam, ayam satu macam, kucing satu macam. Itu kalau ada di TV saya lihat produser sudah telepon ke TV mau kerjasama dengan orang itu. Dalam hati saya ampun, kalau saya yang di TV bagaimana? Berapa produser yang telepon saya? Loh iya, anjing mulai kecil, remaja saya bisa buat. Ayam kampung, ayam hutan, ayam Bangkok. Loh iya, kucing mau minta makan, kucing mau berantem, kucing mau kawin. Loh iya, saya bisa bikin semua itu. Jadi kalau suara lagi makan, ada suara kucing di bawah, itu minta makan dia. Itu minta makan. Jadi jangan anggap dia cuma dalam rangka apa gitu, dia lagi minta makan. Tapi nantilah itu ya. Yang penting sudah saya penuhi Pak Boy. Katanya suara anjingnya, walaupun binang-binang masih bisa. Oke, puji Tuhan. Nah, mereka minta, tolong jangan tanya kepada saya, kenapa Pak Pendeta? Kalau ada orang Ambon lain lagi, Pak Pendeta, beta bingung nih ketemu tete manis Pak Pendeta, beta cuma pikir-pikir, kenapa ketemu tete manis, nanti dengar ketemu orang Israel yang ditindas-tindas itu, nanti 430 tahun. Sungguh Pak Pendeta, kalau beta jadi Tuhan, beta segera mendengar. Oh itu orang Ambon bilang. Orang Ambon kalau ke pasar dia bilang, bisa, ada pisang Ambon, beta mau pisang beta. Ini pisang beta berapa? Yang jual bingung, maksudnya ini pisang beta, ini pisang Ambon. Beta kan orang Ambon. Begitu kira-kira. Kalau orang Jawa bilang, loh, aku ini bingung loh Pak. Nah, maksudnya Tuhan itu jarinya penuh kasih ya toh. Lah kenapa nanti 430 tahun loh, dia ikut krungu ngono loh. Mari kok dimetukno ngono loh. Alasannya apa? Nah, ini. Kalau ada orang Manado, orang Manado bilang, "Rodo tompet Tuhan dang." Siapa dia bikin begitu? Implas jawab juga sana di awal-awal ododo. Kalau kita jadi Tuhan bukan cuma kita kasih keluar pada orang. Firon Peleher kita ramas-ramas. Yang lain bingung Pak. Nggak apa-apa, ini kan untuk semua. Kalau ada orang Madura bilang, loh kalau saya bingung saya. Kenapa kalau Tuhan Maha Kuasa? Kalau enggak dari awal didengar doa mereka lalu dikeluarkan, tak iya.
Datang orang dari Tiongkok bilang, oh bingung. Kenapa kalau dia Tuhan Maha Kuasa, kok baru 430 tahun dia dengar, lalu dia bikin kasih keluar ya. Benarkah Tuhan mau ibadah jadi prioritasnya? Tuhan suruh Musa. Tuhan bilang, katakanlah kepada Firaun. Wah, ini suara Tuhan lagi. Biarkanlah anakku itu pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Dan katakan, apabila dia tidak mengizinkan anakku pergi, aku akan membunuh anaknya yang sulung. Itu suara siapa? Salah, suara saya. Loh, saya akan tanya suara siapa? Kalau saya tanya, saya meniru suara, itu betul. Saya tanya suara siapa? Kok jawab Tuhan. Memang ini cocok dengan di Papua. Di Papua saya khotbah di lapangan dengan sound yang bagus sekali. Pelaksana daripada KKR ini, bupati. Jadi dia, sewa soundnya bagus sekali. Saya katakan begini, ketika Tuhan berfirman kepada Adam, mengenai jangan ada pun mengenai buah itu. Tuhan berkata begini kepada Adam, ini di lapangan. Adam, ada pun pohon di taman ini, semuanya buahnya boleh engkau memakannya. Tetapi perihal pohon yang satu itu jangan engkau memakannya. Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Waktu selesai KKR, orang Papua bilang, Bapak, dari dulu kita sudah dengar tuh pendeta-pendeta khotbah di KKR Bapak. Tapi jujur Bapak, baru malam ini itu kita orang dengar suara Tuhan langsung. Maksudnya mirip. Ya memang saya kalau meniru, menurut orang, dan kayaknya iya. Saya bisa meniru lebih bagus dari aslinya. Loh, ada nggak orang meniru lebih baik dari asli? Kan meniru itu paling tidak, ya satu step lah di bawah aslinya. Tapi saya bisa lebih baik dari asli. Ini sulit dipercaya. Tapi saya buktikan ini malam ya. Yang selalu saya ingat itu iklan keramik, Essenza. Masih ingat? Kalau saya bikin, coba tolong dengar yang di iklan, begitu nggak suaranya? Essenza, no tile like it. Mirip nggak? Bener, jangan cuma sungkan sama saya. Essenza, no tile like it. Saya bisa bikin jauh lebih bagus dari itu. Loh, orang bingung, loh Pak, itu aja sudah bagus, masa Bapak bisa bikin? Bisa. Essenza, no tile like it. Nah kan? Sampai saya bilang, kalau saya bikin suara itu, Essenza itu akan lebih laris. Loh kok bisa? Satu, kualitas suara lebih bagus. Kedua, ada urapan. Pendeta! Loh pendeta! Jadi kalau saudara butuh suara iklan, panggil saya. Saya lagi tunggu-tunggu. Suara apa itu? Ada gereja Britania yang di Mulyosari. Mereka punya radio. Kalau di Salatiga kemarin, mereka suruh isi saya untuk kayak iklan ibadah begitu ya. Nah cuma masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang belum peka. Kalau saudara butuh suara anjing, boleh. Di Jakarta waktu saya rekaman album saya di backing vokal oleh Gloria Trio. Tahu Gloria Trio? Nah, sebelum mereka nge-backing vokal saya nyanyi, kita cerita lucu-lucu, lalu saya bikin suara-suara begitu. Mereka, aduh kok ada pendeta kayak begini ya. Mereka, aduh kok ada sih pendeta begini. Nah, terus yang punya studio dengar, saya bikin suara anjing, suara kucing. Waktu itu dia mau rekam. Maksudnya begini, memang mirip sekali. Dan dia berkata begini, siapa tahu satu waktu kami butuh suara anjing. Kalau mau pergi ke anjing kan susah. Loh ya anjing, tolong kamu gonggong dong. Kan susah. Aduh, ya sudahlah. Nah, Tuhan suruh Musa menghadap Firaun. Supaya izinkan orang Israel. Tuhan menyebut orang Israel itu anakku yang sulung. Supaya mereka pergi. Dan tujuannya adalah supaya mereka beribadah. Coba bilang beribadah. Oke. Jadi kalau saudara mau tanya kepada saya, apa yang menjadi dasar utama pembebasan Israel dari Mesir? Memang Alkitab mengatakan di bagian yang lain, jeritan mereka, seruan mereka sudah sampai di telinga Tuhan. Betul. Tapi mengacu kepada ayat ini bagi saya, sekadar mereka mengalami penderitaan, bagi saya belum cukup bagi Tuhan untuk bebaskan mereka. Tapi ada tujuan dan maksud di dalamnya. Tuhan membebaskan mereka, Tuhan berkata izinkan supaya mereka beribadah kepadaku. Katakan amin. Mengapa Tuhan mau mereka beribadah? Karena 430 tahun tidak ada ibadah. Dari mulut mereka tidak ada pujian, tidak ada penyembahan.
Sementara di satu sisi, Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang memang patut dipuji, disembah. Katakan amin. Daud berkata, terlalu banyak hal yang engkau buat. Sampai-sampai bibir mulut kami tak mampu menceritakan, tak mampu mengatakannya. Tidak bisa. Jadi kalau sampai Tuhan suruh kita beribadah, saudara bilang amin. Supaya namanya kita tinggikan, muliakan, besarkan, agungkan, sanjung, masyurkan. Itu tujuannya. Kalau Tuhan berkata jadikan ibadah prioritas, tujuannya itu. Supaya kita orang-orang percaya, kita orang ketebusannya, yang beroleh kasih karunia, yang beroleh anugerah. Supaya kita memuji, memuliakan, membesarkan, meninggikan, mengagungkan, memasyurkan namanya. Katakan amin. Makanya pastikan dalam sebuah ibadah, unsur-unsur ini harus ada. Saya lihat singer tadi yang pojok. Yang sini. Yang situ agak terlindung sama badannya Pak Boy. Cuma saya curi-curi juga sih. Begini. Mungkin suara 3. Yang tadi pojok atau siapa suara 3 tadi? Unsur-unsur ini harus ada. Menjadi sesuatu yang tidak punya nilai sama sekali. Mau setiap hari kita datang ibadah berkumpul. Kalau namanya memuji, meninggikan, membesarkan, mengagungkan, memasyurkan itu tidak ada dalam ibadah kita. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang beribadah yang tidak menurut standar. Makanya kalau kita datang beribadah, pastikan lewat pujian, penyembahan kita, hati Tuhan disenangkan. Iya. Saya pernah melayani di Denpasar. Dalam doa pagi, bukan di ibadah. Di doa pagi. Lalu pengurus gereja bilang begini sama saya, Pak, saya nyanyi pakai gitar aja. Di sini nggak ada akustik. Di doa pagi. Dan saya hamba Tuhan yang senang lagu baru, tapi tidak meninggalkan lagu lama. Saya nyanyi lagi, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Saya nyanyi pakai gitar saja. Ya langkahku dan sebagainya. Lalu selesai ibadah. Pak, sebelum saya melayani, ada artis rohani yang mendahului saya. Menurut mereka begini, Pak, kami mau tanya. Kami jujur waktu Bapak nyanyi, kami diberkati. Kami tersentuh. Saya bilang, puji Tuhan. Yang kami mau tanya, kenapa artis ini disebut namanya, sekarang sudah almarhumah, penyanyi lama, tapi sudah bertobat. Waktu beliau nyanyi katanya, kami lihat beliau sudah dengan satu kesungguhan, tapi jujur kami tidak rasa seperti yang kami rasa pagi ini. Itu dalam ibadah. Saya cuma di doa pagi. Kenapa? Apakah suaranya kurang baik? Apakah suara saya lebih jelas, lebih baik maksud saya? Tidak begitu. Tetapi orang yang di dalamnya memuji Allah, yang tidak hanya bertolak dari otak, di mana lagu itu dihafal lalu dikeluarkan lewat mulut, itu beda dengan orang yang bernyanyi, melepas setiap kata kalimat pujian dari hati. Bilang amin. Misalnya satu lagu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah, kelihatan sekali orang dari hafal keluarkan. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Oh, oh. Tapi kalau orang dari hati, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ada getaran yang keluar di dalamnya, katakan amin. Saya hanya meniru merinding. Hanya meniru saja, saya sudah merinding. Jadi pastikan di dalam setiap kita beribadah, nama Tuhan itu betul-betul ditinggikan, dimuliakan, dibesarkan, diagungkan, disanjung, dimasyurkan. Katakan amin. Itu Tuhan mau kita jadikan ibadah. Jadi saya mau katakan orang yang beruntung detik ini adalah mereka yang sedang beribadah. Termasuk di sisi ini. Haleluya. Jangan pernah engkau menilai bahwa engkau rugi datang beribadah. No. Orang boleh menganggap engkau rugi ke gereja. Tetapi saya mau beritahu engkau orang beruntung asalkan dengan itu.
Kalau cuma sekedar datang nggak enak nih, nih aku nggak tak aku nggak enak. Pasti sesuatu kan di telepon mbek pengurus itu loh, wes teko ae. Gak apa-apa. Ibadah sedikit berkepanjangan bingung, gelisah. Apalagi firman Tuhan bola balik ngene. Bola sengaja ditunjukkan pendeta ngene. Coba kita renungkan sesaat saja. Kalau kita di tempat-tempat lain, bola balik lihat jam nggak? Apalagi asik-asik, lagi belanja. Kadang-kadang tanpa kita sadar begitu. Ibadah yang hanya sekian waktu. Kita merasa terlalu lama. Saya kalau KKR di Manado, 2 jam khotbah. Bahkan di Sangir saya khotbah 2 jam 45 menit. Percaya apa enggak? Saya naik jam 7:15. Saya turun dari mimbar jam 10. Mereka yang minta. Malam pertama 1,5 jam. Malam kedua mereka bilang begini, makan siangnya. Pak, nanti malam kan malam terakhir. Saya bilang, kenapa? Terserah Bapak. Ada istilah di Manado, mau siang kek? Terserah. Oh, dalam hati saya, oh iya. Saya khotbah 2 jam 45 menit. Sebetulnya kalau malam ini pun saya tantang 2 jam, saudara nggak usah susah. Kita dalam posisi saudara yang diuntungkan. Duduk. Kalaupun saya tantang, saya mau khotbah 2 jam, jarno ae. Saya pegel sopo, jarno ae. Wah, aku nunggu kok. Harusnya begitu. Saya berharap malam ini tidak ada yang lihat jam. Haleluya. Tapi saya mengerti untuk itu. Daripada nggak diundang lagi. Baik, puji Tuhan. Nah, kita lihat di situ. Dengan Tuhan suruh Musa, katakan kepada Firaun, anakku beribadah. Itulah pertama saya katakan, disinilah letaknya bahwa Tuhan mau kita menjadikan ibadah prioritas. Bayangkan penderitaan yang mereka alami 430-an tahun ke belakang. Seakan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi dalam hubungan supaya mereka meninggikan, membesarkan, memuliakan, mengagungkan, memasyurkan namanya, Tuhan suruh Musa hadapi Firaun. Katakan izinkan anakku pergi supaya mereka beribadah. Jelas. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Kenapa kau kata kok? Iki lho, apa iki kok rada gak enak iki lho. Bokongku iki rada lah. Cik, kok gak teko? Iki lho mataku rada abang. Rada, aduh, tak delok ngene lho, aduh, rada abang. Saiki, ya puji Tuhan, mes enggak. Apa nyong, nggak teko, rada krimis, rada. Kadang-kadang situasi sedikit saja, aduh, sudah membuat kita batal ke gereja. Saya di perumahan pertama Wiyung, kami punya gereja di situ. Jemaat yang datang ke tempat kami, ada yang dari Menganti ujung pasar, Menganti, masuk. Perumahan Satelit. 18-an kilo. Oma-oma. Orang susah. Mereka datang. Jam 5 pagi sudah jalan dengan sewean. Dari rumah menuju ke jalan. Bukan jalan raya. Jalan yang dari arah mana gitu. Berharap-harap ada sepeda motor yang lewat. Bukan ojek. Numpang. Jadi numpang sampai di pasar Menganti. Lalu mereka nunggu-nungguan di situ. Saling tunggu. Ada yang dari arah berseberangan. Jadi di sini pokoknya berharap belakang. Ini nggak ada jalan 1,5 kilo. Mereka lebih dulu tiba di gereja kami. Ketimbang orang-orang yang ada di sekitar gereja. Jam 7 sudah ada di gereja. Oma-oma itu. Saya sudah suruh pindah. Di situ ada gereja. GPDI lagi. Saya bilang pindah situ saja. Nggak mau. Mungkin karena pikir pendetanya ganteng apa bagaimana. Nah itu juga saya tidak tahu jawabannya. Tok awas ketawa ikingannya apa moga-moga diamenkan ya. Tadi saya bercanda sama ibu di bawah. Saya katakan kan apa? Gambar saya kan keluar di screennya. Saya bilang jadi ganteng saya situ apa kata? Enggak ganteng orangnya langsung. Mantap juga. Maksud saya, tadi saya sambil naik lift itu agak gimana gitu. Mikir-mikir gitu loh, katanya ganteng kelihatan asli begini. Ya memang orang bilang saya mirip dengan Elvis Presley. Loh katanya orang. Muka saya ini wajah anugerah. Ada yang berkata, wajah saya ini mirip dengan Eric Estrada. Loh ya film Chips itu. Katanya begitu. Tapi ada satu emak di perumahan kami, dia menurut saya salah. Dia lihat begini, saya terus habis berkata, dia panggil anaknya. Lili, kan Lili anak. Oh nopo. Pak Herman ini kilo. Opo ma, opo. Pak Herman mirip Jackie Chan. Nah itu dari mana saya juga bingung. Bagi saya ini salah lihat. Mungkin semalam dia nonton Jackie Chan berseri-seri.
Itu tukang beca aja mirip Jackie Chan itu. Aduh, saya kok bilang mirip Jackie Chan. Saya punya favorit sepak bola dulu Maradona. Orang juga bilang mirip-mirip Maradona. Nah, moga-moga sekarang orang berkata mirip Messi. Oke, puji Tuhan. Nah, Tuhan mau sekali lagi ibadah kita jadikan prioritas. Katakan amin. Sampai akhirnya pada 430 tahun mereka keluar. Singkat cerita, mereka tiba di tanah perjanjian setelah 40 tahun. Sampai di tanah perjanjian ada aturan yang Tuhan buat. Tuhan suruh orang Israel selalu melakukan sabat tahun, bukan sabat hari. Jadi setiap tahun ke-7 satu sabat, tahun ke-7 sabat kedua, 7 tahun lagi sabat ketiga. Orang Israel ternyata mengabaikan sabat itu 40. Berarti kalau kita hitung 40 kali 7, berapa itu? 40 sabat diabaikan. Berarti 40 dikalikan 7 tahun, itu berapa tahun? 280. Oh sorry, 70 sabat mereka abaikan. Berarti 70 kali 7, 490. Itu orang Israel. Mereka tidak lakukan apa Tuhan suruh. Tuhan bilang boleh tahun pertama sampai ke-6 kalian bercocok tanam segala macam. Tapi tahun ke-7 jangan. Itu identik dengan kalau tahun pertama kamu sampai ke-6 sudah diberkati. Biarlah tahun itu waktu kamu untuk saya. Kira-kira itu maksudnya. Tapi orang Israel saking serakah, mereka abaikan semua itu. 70 tahun mereka, 70 sabat mereka abaikan. Akhirnya Tuhan hukum mereka 70 sabat di mana? Babel, Irak sekarang. Nebukadnezar diizinkan Tuhan menyerbu kota Yerusalem. Dan serbuan itu membuat 2/3 orang Yehuda diangkut ke pembuangan. Jadi lihat, karena mereka mengabaikan sabat Tuhan, ibadah itu, maka Tuhan menghukum mereka 70 sabat di Israel, di Babel. Tuhan serius untuk itu. Tuhan katakan, khususkan tahun ke-7 untuk saya. Mereka mengabaikan. Artinya mereka tidak lakukan sesuatu dalam artian memuji, meninggikan, membesarkan, mengagungkan Tuhan. Mereka tidak lakukan. Tuhan serius. Tujuan awal dikeluarkan supaya ibadah. Sekarang ada hal-hal yang sakit pada ibadah. Diabaikan. Tuhan hukum mereka. 70 tahun. Selepas 70 tahun mereka kembali. Lewat seorang raja kafir. Yang bernama. Siapa? Tuhan bisa memakai dia untuk mengeluarkan satu maklumat. Kembali kamu, itu di tahun ke-68. Masih sisa 2 tahun. 68 keluarkan maklumat supaya mereka kembali dengan tujuan bangun bait Allah. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau tujuan mereka kembali bangun bait Allah. Supaya mereka apa? Beribadah lagi, coba lihat. Tuhan marah mereka abaikan sabat tahun. Tuhan hukum mereka. Selesai masa hukuman, Tuhan bilang kembali kamu. Setelah kembali bangun bait Allah. Nah sekarang mereka harus bangun lagi. Tapi sementara mereka bangun di tahun yang keempat, mereka berhenti. Itu yang ada dalam Hagai pasal 1. Mereka memampani rumah yang indah, mereka bercocok tanam, tapi hasilnya tidak ada. Saudara, mereka bekerja untuk diri sendiri. Tapi pada akhirnya kita tahu, Alkitab berkata, kamu makan tidak sampai kenyang, minum tidak sampai puas, kemudian memakai baju, pakaian tidak, badan tidak sampai panas, kerja untuk upah, pundi-pundi dimasukkan ke kantong yang berlubang. Artinya begini, mengabaikan ibadah, kita tidak akan pernah mencapai sebuah sukses. Katakan amin. Halo. Coba bilang, mengabaikan ibadah pasti gagal. Kamu menabur banyak, menuai sedikit. Untung atau rugi? Menabur banyak, tuai sedikit. Untung apa rugi? Lalu mereka bawa pulang di tengah jalan. Tuhan tiembuskan. Berapa yang sampai di rumah? Jangan pernah tinggalkan ibadah. Nasihat ini malam. Orang lain boleh mempengaruhi engkau. Tapi sekali niatmu mau beribadah, beribadah saja. Katakan amin. Tuhan memperhitungkan betul. Di tengah situasi semacam ini, persaingan begitu banyak. Uang kita nggak aman. Orang terdekat saudara bisa membuat engkau celaka. Terjadi di jemaat kami. Kalau temannya sesekali datang di rumah, yang suami, saking mau ambil hati, bikin kopi, ya kopi mix. Dia di sofa sambil baring-baring. Ini pengusaha dua-dua. Yang satu bikin mie, makanan ringan saudara-saudara. Tapi orang ini yang makan uang mereka. Tapi kalau kita beribadah, mengutamakan Tuhan dalam hidup, saya yakin Tuhan menjadi pagar tembok kita. Haleluya. Ya. Keluaran 23-25 berkata apa? Kamu harus Coba kita baca. Jadi mengenai Tuhan mau kita prioritaskan ibadah sudah sampai di situ saja.
Tuhan bilang kamu lakukan sabat, tapi mereka abaikan, Tuhan hukum. Waktu disuruh pulang bangun bait Allah, di tahun keempat sementara membangun, mereka tinggalkan. Mereka berfokus pada kepentingan sendiri, gagal. Akhirnya lewat seorang nabi yang namanya Maleaki, dia dipakai Tuhan untuk berbicara kepada dua petinggi, Zerubabel dan Yosua bin Yosada, dan akhirnya mereka kembali membangun bait Allah. Nah, coba kita buka sekarang, Keluaran 23:25. 2, 3, baca. 23 ayat 25, Keluaran. Mana? Keluaran pasal 23 ayat 25. Sudah? Oke, 2, 3. Katakan amin. Sebelum saya lebih jauh, saya mau tanya dulu. Pak Boy, waktu saya sampai jam berapa? Los. Oh, enggak. Kalau memang ada waktu, saya mau taat. Itu maksud saya. Yang penting saya tahu bahwa saudara bukan tipe orang yang maunya selesai, gitu kan? Oke, puji Tuhan. Nah, dikatakan kamu harus beribadah. Roti makanan. Nah, kalau saya mau ngidung sih begini. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu dan air minumanmu pasti diberkati, dan penyakit pun akan dilalukan. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang adil. Tidak hanya memberi perintah, lalu tidak ada sesuatu di balik itu. Dia suruh kita ibadah, tapi lihat. Orang yang beribadah pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Bahkan kata ibadah dalam bahasa aslinya, Ibrani, saya lupa katanya, tapi artinya di situ melayani. Jadi rupanya dalam keterlibatan kita beribadah, jangan puas hanya jadi jemaat yang duduk situ. Berpikir sesuatu, apa yang bisa aku buat B, C ini. Memang mungkin ada pengurus inti, resminya. Tapi tidak berarti jemaat yang lain yang selalu setia datang. Engkau terbatas untuk berbuat sesuatu di sini. Paling tidak engkau menjadi pendoa, paling tidak engkau gunakan talenta yang Tuhan beri untuk engkau bisa bawa jiwa-jiwa datang sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi beribadah maksudnya di sini juga supaya berkat datang itu bukan cuma sekedar datang, tapi tadi saya sudah katakan memuji menyembah benar-benar. Waktu kita doa ya iya benar-benar menyentuh hati Tuhan. Nah di sini katakan orang beribadah, roti makanan, air minuman diberkati, penyakit dilalukan. Coba Matius 6:33. Cepat-cepat saja. Matius 6 ayat 33. Ini rahasia kehidupan orang yang diberkati. 2, 3. Dan kebenarannya, saya untuk sekian waktu mencoba untuk memaknai ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa makna ayat ini? Akhirnya saya menemukan, dan saya tidak pernah ada pendeta lain mengatakan ini. Saya sendiri yang bilang, cocok, terima, nggak cocok, nggak apa-apa. Apa saya maknai? Makna terdekat daripada mencari kerajaan Allah dan kebenaran adalah, bagi saya, makna terdekatnya setia beribadah. Ukuran terendah dari kekristenan adalah setia. Belum ada unsur engkau berbuat sesuatu. Hanya datang setia. Orang yang setia diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dulu, orang Batak bilang, Jumolo maklului kamu harajoni debatai dohot nasati gurana dungi teman nama akka ondeng. Itu bahasa Batak bunyi ayat ini. Indonesia diterjemahkan lembaga Alkitab Indonesia dari Yunani ke Indonesia, hasilnya ini. Maka semuanya ditambahkan. Tapi kalau makna bahasa Batak, Jumolo maluli hamu harajeno debatai dohot nasati gurana dungi teman nama akka ondeng. Artinya begini. Tuhan memberkati kita, di sini semuanya ditambahkan. Kalau makna di bahasa Batak, Tuhan memberkati kita dengan takaran yang lebih besar dari yang kita perlu. Katakan amin. Itu maknanya. Kenapa pakai bahasa Batak, tidak pakai bahasa Yunani? Ya Yunani saya nggak tahu. Batak aja.
Kan simpelnya begitu. Biar nanti yang Yunani yang pendeta-pendeta yang pendidikannya tinggi lah. Saya ini kadang-kala merenungkan. Contoh malam ini saya dipercayakan di sini. Apakah kurang pendeta? Lalu undang saya. Apakah kekurangan pembicara pengkhotbah? Lalu saya salah satu. Saudara tidak tahu tentang saya. Saya ini sekolah saya ini amburadul. SD nggak lulus, SMP tidak lulus, SMA tidak lulus. Ini bingung toh? Loh terus ceritanya ya apa Pak? Kok nggak lulus SMA sedangkan sampai SD nggak lulus ngono loh. Papa, mama saya mantri kesehatan, guru-guru SD disuntik semuanya. Maka berhutang budi anaknya diluluskan dengan nilai rata-rata 6. Itu dari 4. SMP guru cuma tinggal 1. Itu pun pesulap yang ditampar oleh ayahanda di pasar Pak. Sampai berdarah. Waktu sekolah kami sudah mau mati. Entah bagaimana cerita. Kok dia mau lamar jadi guru. Dia yang mempertahankan sekolah. Nanti sudah belakangan baru ada guru lain. Kami harus ujian di sekolah negeri. Jangankan jawaban. Soal kita nggak tahu. Memilih ABCD lebih banyak ABCD. Saya potong 4 kertas ABCD. Kocok dalam tuntunan roh. C. D. A. Tahu yang terjadi? Nilai terbaik dari lulusan sekolah saya. Loh iya. Padahal saya hasil kocokan. Apa ini perlu disampaikan kepada anak-anak? Ini kamu ujian nggak ngerti, wes kocok aja kok Pak Herman ngono. Jangan. Itu karena keadaan. SMA. Saya masuk di sekolah swasta. Kalau di Jawa, swasta itu hebat. Kalau di Gorontalo, swasta itu justru sudah nggak ada sekolah lain baru masuk swasta. Dan kemurahan Tuhan saya swasta itu terjelek. Bukan swasta terbaik. Sudah swasta di bawah negeri, saya paling jelek. Punya IKIP waktu itu. Hanya ya cuma sekolah dibuat untuk praktek guru-guru yang masih semester berapa. Yang kalau gurunya ngajar pulang nangis karena diganggu sama mahasiswa. Tapi saya enggak, waktu itu saya masih kecil. Belum bisa ganggu-ganggu guru. Nah, saudara, saya lulus. Jurusan IPA, sorry ya, yang IPS. IPA itu bangga. IPS di bawah. IPA. Tapi kualitasnya ya apa? Percaya nggak sampai detik ini, saya di BCC ini. Tidak pernah ada satu rumus saya hafal. Mau kimia, fisika, matematika, enggak pernah ada. Sampai detik ini. Bagaimana mungkin saya bisa lulus? Tapi lewat talenta. Mengharumkan sekolah. Kalau vokal grup saya yang latih, juara. Jadi piara berderet-deret. Hasil karya Herman. Renang. 10 meter di belakang dapur rumah kami di Gorontalo. Sungai besar. Jadi waktu renang ditanya, siapa bisa renang? Baru masuk sekolah saya sudah telat 2 minggu. Siapa bisa renang? Saya tunggu-tunggu yang lain nggak ada. Saya badan kecil waktu itu. Gurunya gini, bisa renang? Saya gini, bisa Pak. Siapa nama? Herman. Ambil gini, kurang yakin. Siapa bisa nari? Dalam hati saya SD sampai SMA, saya menari. Jangan angkat tangan, saya angkat tangan. Loh, kamu bisa nari? Bisa Pak. Iya. Bisa nyanyi, pokoknya angkat tangan terus saya. Waktu lomba renang, saya paling kecil. 1 kali start 4. Jadi 100 meter kayaknya. 4 orang. 4 saya gelombang terakhir. Saya lihat cara mereka renang. Dengan gaya bebas, kan bebas ini. Ambil nafas, ambil nafas. Saya enggak pakai, saya benar-benar bebas. Waktu saya terjun memang pakai begini. Waktu muncul sudah ketinggalan 1 meter. Jangan lebih tinggi. Tapi saya berenang kayak bebek. Kepala tidak masuk air, badan separuh. Loh. Saya renang kayak bebek. Setelah baru 1 kali start di 25 meter udah ketinggalan. Apalagi kedua, ketiga, keempat. Nah, cuma saya jatuh juara 2 terakhir. Karena saya begitu selesai, saya kan gelombang terakhir. Langsung naik. Itu juara 2. Jadi, saya diluluskan SMA. Hanya karena mengharumkan sekolah saja. Makanya saya bilang, tidak ada satu universitas di dunia ini yang berhak menerima saya. Selain sekolah Alkitab. Karena di situ tidak ada kimia dan fisika.
Tapi ada satu pengkhotbah di Surabaya yang bagi saya hebat, Pak Juanda. Pernah khotbah sini? Satu-satunya pendeta yang menantang orang di berkhotbah. Saudara tanya apa saja sama saya, silakan. Bukan hanya Alkitab. Mau fisika silakan, kimia silakan. Ribuan buku dia baca. Dan itu betul. Dia dosen, Pak Juanda. Saya ikut-ikutan dengan dia di khotbah. Iya, supaya dibilang hebat toh. Saudara boleh tanya apa saja. Bukan hanya Alkitab. Jemaat langsung, wih mantap wong kira. Fisika, kimia, biologi, matematika tanya. Semua ilmu apa saja boleh tanya. Tapi Pak Juanda kan berakhir di situ. Saya ada tambahan. Dengan syarat yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang tidak. Berarti akan lebih banyak yang saya tidak jawab. Haleluya. Haleluya. Jumala melalui hamu hanya dibatai. Tuhan memberkati kita melebihi takaran. Bagi mereka yang beribadah, katakan amin. Amin. Tentunya dalam tanda kutip, ada bukan cuma sekedar datang. Tapi ibadah betul-betul dengan satu kerinduan. Ini juga, jangan sampai saya lupa. Pastikan setiap kakimu melangkah. Langkah pertama engkau tinggalkan. Menuju ke tempat ibadah. Satu tujuanmu. Kalau engkau suami, pria, aku mau berjumpa dengan Yesus. Sambil kau jalan, aku ingin berjumpa dengan Yesus. Kalau engkau wanita, saya mau berjumpa dengan Yesus. Saya begini Pak Boy yang senang ini. Aduh. Kalau tujuan dan motivasi kita beribadah menjumpa Yesus, ini kesalahan fatal yang kadang-kadang tidak disengaja oleh setiap orang percaya. Mereka mau ke gereja cari sembuh. Sekilas tidak salah. Mereka mau ke gereja cari sukses. Sekilas memang tidak salah. Mereka ke gereja cari apa? Pokoknya yang positif-positif. Kelihatan tidak salah. Tapi ada sebetulnya salah besar. Kenapa? Kita hanya cari sesuatu dari Tuhan. Yang betul, carilah Tuhan yang empunya segala sesuatu. Kita nemukan Tuhan, kita dapat sukses. Kita temukan Tuhan, kita dapat sehat. Kita temukan Tuhan, kita dapat damai. Katakan amin. Di dalam Tuhan segala keperluan kebutuhan kita dijawab. Lalu coba di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 masih tentang ibadah. Kunci hidup diberkati. 1 Timotius 4. Cara membuka Alkitab yang paling cepat. Saya mau sampaikan tipsnya. Kalau pendeta katakan 1 Timotius 4, saudara cari 1 Timotius 3, sebelahnya itu pasti 4. Nah itu caranya. Sudah? Ayat 8, 2, 3. Loh. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius, 1 tim. Mana belum ketemu ya? Latihan. Badani. Gak ketemu? Ini imamat. 1 perjanjian baru. 1 Timotius. 1 tim. 1 tim sepak bola. Sudah? Ini imamat ya. Ini dia. 2, 3. Hal. Karena mengandung janji. Terus. Hidup ini. Nah. Oke, saudara lihat ya. Latihan badani itu apa? Kalau kita terjemahkan. Ada nggak orang karena olahraga tinggalkan ibadah? Ada? Wakil. Ini ada toh 1, 2, sampai 5. Pernah waktu Yopilatul keluar pertama dengan balenggang patah-patah. Balenggang patah-patah. Itu kan dia suara agak bidang-bidang. Ngape goyang bica-bica. Ngape body poco-poco. Saya lihat di satu kompleks perumahan yang elit. Orang-orang yang harusnya ke gereja, yang saya tahu, tidak ke gereja. Dengan training putih, sepatu, lalu ada instruktur di satu meja. Balenggang patah-patah, ngape goyang. Yang masih usia mungkin 65 ke bawah, masih bisa ikuti menurut ketukan.
Palenggang pada ngadapi goyang pincang. Masih kejar hitungannya. Tapi Sano yang 70 ke atas. Palenggang, kan lagu tidak mungkin dirubah. Sudah direkam. Lenggang pada ngadapi goyang pincang. Ngadapi body, foto. Orang lain sudah di mana? Mau Pak masih di mana? Lalu tanya kepada mereka, kenapa meninggalkan gereja? Coba bayangkan kalau saya tidak olahraga, bisa 750.000 obat kolesterol. Kalau saya sama orang Tionghoa tanya, dia jawab, itu bahasa kau ngerti? Ya jelas nggak ngerti, cuman saya yang tahu itu. Orang yang ngerti pasti ketawa. Karena mereka tahu tidak betul. Tapi yang tidak mengerti, mereka akan begini. Mengagumi, ini orang pribumi kok ngerti ya bahasa. Itu artinya saya senang sekali sekarang ini. Sebab Yesus berkati kita. Itu saya, cuma itu yang betul. Senang sekali. Sekarang ini. Yesus, sebab Yesus tidak berkati kita. Nah, itu. Ikut Yesus pasti untung. Pak Seu 85. Jatuh ke saya lain. Cewo dibuang, ambil ikut. Yesus ikut Yesus. Pak pasti dibuang untung. Yesus Pak untung. Enggak ada ruginya ikut Yesus. Yang penting setia beribadah. Bilang amin. Saudara, jauh 2000 tahun ke depan Paulus sudah mewanti-wanti. Jangan sampai ada di antara kita yang mengabaikan ibadah, menempatkan olahraga lebih penting. Dikatakan memang ada pentingnya. Tapi kalau kita sandingkan dengan ibadah, mana lebih penting? Ibadah lebih penting, katakan amin. Berguna dalam segala hal, mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup akan datang. Hidup ini di dunia, akan datang surga. Jadi ibadah menjanjikan dua bentuk berkat. Berkat secara jasmani, puji Tuhan bilang amin. Secara rohani, artinya surga menanti kita. Jangan pernah berpikir akan berada di sana bersama dengan surga kalau kita menjadi orang yang tidak mau beribadah. Jadi mulai hari ini, pastikan ibadah nomor, coba yang prioritas. Nah, nanti mulai pulang, kalau sampai satu waktu, suami hari Minggu, Mama, bagaimana kalau kita pergi ke PTC hari ini? Papa, firman Tuhan yang Mama dengar, hari Rabu di PCC, menggugah hati Mama. Pokoknya bagi Mama mulai sekarang, Yesus nomor 1. Mama, apa terjadi dengan Papa? Tidak bisa ditawar sayang. Apa kan? jangan pakai terakhir itu. Kalau kita menomor satukan Tuhan, jangan heran kalau pada akhirnya Tuhan pun nomor satukan kita. Kadang kita mau curang. Bagian kita tidak lakukan, tapi bagiannya Tuhan kita minta Tuhan lakukan. Yang sering saya lakukan, ada orang malas ke gereja. Hanya ada persoalan baru setia. Baru datang di persekutuan. Orang lain berjemaah, misalnya jarang ke sini. Tiba-tiba ada masalah. Datang. Orang lain, haleluya. Yang wajar-wajar. Kami memuji Engkau. Kami meninggikan Engkau. Dia takut. Orang yang biasa-biasa, normal-normal sampai berhenti. Kerungu deh. Ini yang jarang datang, coba kalau masalah baru minta Tuhan buat. Apa yang dia bilang? Bapak! Ini aku Bapak, tak ngomong. Sopo bapakmu? Cena ngaku. Aku tahu padamu. Maksudmu apa? Tolong aku, mau! Ini aku yang jadi Tuhan. Karena kalau kita mau curang,
Kita mau Tuhan genapi janjimu. Bagian kita tidak mau lakukan. Saya cuma mau bilang, air mata pun berubah jadi darah. Tuhan tidak pernah akan memberkati orang dalam kualitas rohani begitu. Orang lain menyanyi aslinya. Di bawah. Yang begini minta janji Tuhan dikenapi. Ibadah kualitas begini yang minta digenapi janji Tuhan, tidak bisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ibadah menjanjikan dua bentuk berkat. Di bumi kita diberkati, surga pun menanti kita, bilang amin. Lalu kalau ibadah jangan menuntut sesuatu yang berlebihan. Coba 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah itu secara bersahaja. 1 Timotius 6 ayat 6. Tadi kan 4 ayat 8. Kitab yang sama. Ya, 2, 3. Saya mau tanya. Kalau Pak Boy yang WL, worship leader, saudara enak enggak? Jangan karena ada Pak Boy aja, nggak enak ini. Ada yang nggak jujur ini Pak Boy? Ayo jujur, kalau Pak Boy yang WL senang apa enggak? Kalau di Kapernaum, cuma kemarin enggak ada. Jadi saya kira kemarin itu bukan di Kapernaum saya. Merasa saya bukan di Kapernaum. So, Kapernaum itu identik dengan Boy. Walaupun WL-nya juga baik. Cuman karena setiap kali itu saya melihat sesosok gitu lah. Boy. Ya, nah, mereka bilang senang. Seandainya oleh sesuatu hal berhalangan, mau undang siapapun tidak bisa. Hanya ada di kalangan jemaat yang suka hadir dalam keterbatasannya. Apakah itu pada akhirnya mengurangi nilai ibadah saudara? Benar. Masa? Yang benar. Iki siapa sih? Mari kita nyanyi itu lagu seperti rusa. Kalau Pak Boy begitu, kita nyanyi lagu seperti rusa. Wah mantap ya wibawanya. Kalau yang nggak profesional, kita nyanyi lagu seperti rusa. Kayaknya kurang meyakinkan untuk BCC. Saya lihat dengan begini, suasana kita begini, kalau WL model-model gini, kita nyanyi satu lagu itu dengan lagu seperti rusa. Nah, seperti rusa 3 macam. Seperti rusa yang haus, seperti rusa merindukan air. Satu lagi. Maunya WL. Seperti rusa rindu. Tapi intronya seperti rusa. Dia sudah nggak tahu mau bilang apa. Mau bilang bukan seperti rusa itu. Sudah nggak sempat. Sudah terlalu mepet. Bukan rusa itu. Saya kira itu tidak akan pernah terjadi ke Pak Boy. Dia sudah tahu antisipasi semua bagaimana. Ini WL saking nggak profesional. Dia bilang bukan lagu itu. Bukan sudah nggak bilang begitu. Bukan rusa itu. Untungnya kau pemusiknya nggak bertanya. Terus mau ikut rusa yang mana? Landang apa wedo? Seng lemu apa kurus. Loh untung mereka tidak begitu, bukan rusa itu. Nah maksud saya begini, seandainya satu kali pemusik juga yang profesional. Saya juga senang musik soalnya. Jadi saya kalau dengar, apalagi melodi kita ya, santai kadang kita ketemu di sana. Orang Manado bilang DP cungkel-cungkel dan. Wow mantap gitu ya. Ya rata-rata bagus. Seandainya tiba-tiba mereka berhalangan. Oh no keyboard. Tunggal tok, iku pun mainnya cari nadai susah. Menjadi apa sekarang? Ayo. Kalau pada situasi begitu, kita tidak mengharapkan ibadah seperti itu. Tapi kalau semacam itu, kita harus bisa menempatkan posisi hati kita bahwa saya datang ke ibadah betul-betul hanya berjumpa Tuhan. Amen. Ibadah serta rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Amen. Pengkhotbah. Ayo kalau tiba-tiba pengkhotbah yang nggak pernah lihat jemaat. Ada jemaat macam-macam pendeta. Saudara-saudara, Allah kita dahsyat luar biasa. Mari kita baca. Jadi kita lihat di sini, Allah kita luar biasa. Mari kita baca lagi. Saudara-saudara, dia tahu merek ini apa? Jemaat respon orang, dia nggak ngerti.
Ada jemaat pendeta khotbah gini. Saudara-saudara, Allah kita besar, dia dahsyat, luar biasa, dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi mari kita semua yang ada pada hari ini, kita tidak usah gagu, tidak usah bimbang, tidak usah cemas, kita takut. Karena kita punya Tuhan yang besar, kuasanya tak terbatas, tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Kalimatnya macam-macam, iki ngesisi tak tahu. Kalau saya menjadikan tubuh sebagai alat peraga. Allah kita besar, bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kalau saya, tapi kan ada pendeta, Allah kita besar, bagi dia tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, tidak usah bimbang, tidak usah takut, tidak usah gelisah, karena Tuhan kita Maha besar, tidak terbatas. Padahal seorang pengkhotbah akan diingat oleh jemaat. Kalaupun jemaat tidak ingat apa yang dia kata, yang mereka teringat terbantu oleh gayanya. Dan kalau saudara perhatikan, ada banyak kali adegan saya seperti ini. Ingat begini? Ingat? Karena saya begini dari agak lama, tahu? Karena saya lihat saya dari samping lebih ganteng. Saudara nggak peka, saya ngomong saja. Sengaja saya kadang-kala begini, saudara-saudara, Allah kita, harusnya saya bisa lihat saudara, tapi ya untuk sesaat saya ingin saudara menikmati kegantengan itu. Saudara tidak bisa bohong, cermin menginformasikan 100%. Saya sudah lihat di cermin, sedangkan tidak senyum saja udah ganteng, coba lihat. Apalagi dibarengi senyum sedikit. Lebih ganteng. Aduh Pak Boy, saya harus begini karena Pak Boy loh. Iya, kalau saya tidak begini nanti Pak Boy telepon saya, Pak Herman tadi terlalu serius, Pak. Ya sudahlah, saya batasi di sini. Intinya ibadah itu harus jadi prioritas dan dengan syarat-syarat tadi kita lakukan maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah menuntut sesuatu yang tidak patut kita tuntut. Kita berhak menuntut sesuatu, mengklaim kalau kita dalam posisi berhak. Coba-coba dalam Yesaya 38 ayat 2-5. Kalau kita ada di posisi ini, kita boleh mengklaim Allah. Coba. Yesaya 38. Berarti dekat 37 toh? Yesaya 38 ayat 2-5. Ya itu cara membuka kita paling gampang. Yesaya 38 ayat 2-5. Oke, 2, 3, baca. Setia, tulus hati, oke, melakukan yang baik, terus, Oke. Waktu Hizkia berdoa dia bilang ingatlah akan hambamu karena hambamu ini telah hidup apa yang pertama? Setia, kemudian tulus hati, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Artinya dia benar. Dalam posisi semacam ini kita berhak menuntut Allah lakukan sesuatu. Katakan amin. Kalau saya khusus untuk ayat ini bagi saya, betapa besar, ya betapa besarnya nilai kebenaran hidup seseorang sampai bisa merubah keputusan Allah. Tuhan bilang, katakan kepadanya, bahwa sakitnya tidak akan sembuh, dia akan mati oleh penyakit. Itu keputusan, Tuhan sudah putuskan. Tapi lihat, ternyata keputusan Tuhan bisa berubah. Lewat apa? Pribadi yang benar, bilang amin. Setia, tulus, melakukan apa yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya bilang di Kapernaum lalu, Ibu Suwarsi membeli roti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya punya senior terakhir ini. Saya punya senior di Jakarta. Saya punya teman hamba Tuhan meninggal istrinya. Dan yang khotbah senior saya. Dia khotbah begini, serius, nggak ada tanda-tanda berhenti khotbahnya. Kematian, ini cara khotbahnya.
adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kita bersyukur bahwa orang benar satu kali akan mati memang. Tapi ada janji dia akan dibangkitkan. Dan dia akan pergi berjumpa dengan Tuhan di surga. Ibu Suwarsi membeli roti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita semua yang lagi sedih. Khotbah berakhir dengan Ibu Suwarsi. Setelah semuanya pulang, saya dekati senior saya. Saya bilang, Om, kamu main kalimat terakhir tadi. Dia begini, apa itu? Ibu Suwarsi membeli roti. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dia tunjuk mereka keluarga dekat kubur. Mereka butuh penghiburan. Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan yang meriah bagi kita. Tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, terbatas hamba mengungkapkan kebenaran lebih dalam. Roh Kudus guru kami sejati. Terangkan lebih dalam itu lebih dimengerti dan dipahami. Sehingga kami jadikan firman sebagai firman hidup. Di mana umatmu yang hadir malam ini mendengar suara Engkau. Mereka mau jadikan ibadah prioritas. Dan motivasi mereka datang kepada Tuhan. Satu, mereka mau jumpa dengan Engkau. Sebagai kepala gereja. Sebagai Allah sumber segala kuasa. Yang daripadamu datang segalanya. Dengan motivasi datang ingin berjumpa dengan Engkau. Itu berarti mereka mendapatkan segala-galanya. Terima kasih. Mampukan mereka untuk taat melakukan perintah Tuhan. Dengan ketaatan itu ada berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan. Amen. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.